Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Prasinja dengan NIM 251204076 dari kelas TIB 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Arsitektur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator, jaringan harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang berkait agar nantinya infrastruktur jaringan dapat dikelola dengan baik. Nah, di infrastruktur jaringan dapat berupa infrastruktur terbuka atau open dan infrastruktur tertutup atau closed. Contoh dari infrastruktur terbuka adalah internet. Nah, contoh dari infrastruktur tertutup adalah private intranet. Yang kedua adalah tentang data center. Pertama adalah tentang pengertian dari data center. Data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Salah satu fungsi data center adalah sebagai penempatan server untuk database dan website. Pada data center, terdapat ratusan bahkan sampai ribuan server yang disimpan di dalamnya. Tentu, di data center harus memiliki keamanan dan stabilitas sumber satu daya yang sangat memadai. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam data center. Tadi saya sudah menyinggung tentang sistem catur daya. Nah, yang pertama adalah sumber daya listrik. Sumber daya listrik tentunya sangat dibutuhkan pada sistem data center. Nah, pusat data yang baik adalah yang memiliki sistem power supply yang baik pula. Jadi, jika terjadi pemadaman listrik, baterai bank pada data center akan menyediakan data sampai generator diesel berfungsi. Inilah yang memastikan bahwa hampir tidak ada gangguan daya listrik pada data center. Yang kedua, tentang keamanan. Salah satu fitur yang paling krusial yang diperlukan dalam data center adalah keamanan. Keamanan pada data center dapat ditunjang dengan akses fisik yang dikontrol sepenuhnya. Konfirmasi identitas melalui biometrik dan video login untuk memantau semua aktivitas. Nah, poin yang ketiga adalah sistem pemrosesan dan penyimpanan. Kecepatan data center dalam memproses dan menyimpan data sangatlah penting. Dengan menyimpan data sangat penting tadi, tentu proses multi-core terbaru di pasaran, kecepatan data center untuk memproses sesuatu dapat ditingkatkan dalam hitungan jam. Selain itu, penyimpanan tambahan juga dapat ditambahkan pada data center sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah bandwidth. Semakin berkembangnya bisnis online, kebutuhan bandwidth pun akan semakin meningkat. Berbagai kebutuhan seperti registrasi produk, pemasaran, iklan video, dan lain-lain akan membutuhkan bandwidth yang lengkap. Pusat data yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat memenuhi kebutuhan bandwidth tersebut. Nah, ini kriteria dari data center. Terdapat 3 yang harus diperhatikan dari data center. Pertama, lokasi data center.
lokasi data center tentu harus ditempatkan pada yang anti banjir, gempa, longsor, dan lain-lain. Lokasi amatlah penting untuk menjaga keamanan data center dan data-data penting perusahaan di dalamnya. Mengingat kebutuhan pendinginan data center yang terbilang besar, dianjurkan untuk menempatkan data center di daerah yang pasokan airnya banyak. Yang kedua, tentang keandalan dalam pengaksesan. Bagi para pengguna, keandalan pusat data dapat mengakses data amatlah penting seperti halnya kecepatan jaringan internet, fiber optik. Pengaturan efisiensi jaringan juga memengaruhi kinerja dan keandalan data center. Yang terakhir, tentang fleksibilitas dan skalabilitas. Pusat data biasanya memiliki fleksibilitas yang menjadi daya tariknya. Contohnya adalah fleksibilitas dalam mengatur skala penggunaan server. Kita ke topik yang ketiga, yaitu tentang topologi jaringan. Di topologi jaringan ini, terdapat 6 jenis topologi yang berbeda. Yang pertama yaitu topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat topologi extended, dan yang kelima topologi hierarkikal, yang terakhir topologi mesh. Nah, ini adalah topologi bus. Topologi yang terdapat pada jaringan komputer jenis bus disebut dengan breakbone. Biaya instalasi ini dikatakan murah, tapi jika kabel utama putus, maka komunikasi seluruhnya akan putus. Apabila bisa berkomunikasi lagi apabila ujung keduanya disambungkan kembali. Nah, yang berikutnya adalah topologi ring atau ring topologi. Topologi yang berbentuk melingkar. Nah, tentu kegagalannya dari satu komputer bisa diatasi dengan mengirim data lewat jalur yang masih terhubung, karena ada hubungan yang lainnya. Kita ke topologi star. Di topologi star, keamanannya menggunakan konsentrator. Nah, kegagalannya sangat minimum karena tidak akan mempengaruhi yang lainnya, kecuali di bagian tengah yang mengalami kerusakan. Ini ada topologi mesh. Topologi ini berbentuk akibat kurangnya perancangan saat pembangunan sebuah jaringan. Kegagalan pada topologi ini sulit untuk dideteksi. Mereka memiliki hubungan yang sangat banyak hingga bila salah satu jaringan terputus, maka bisa lewat jalur yang lain. Yang keempat adalah pembagian jaringan. Yang pertama, pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network dengan jangkauan 1-10 meter. Yang kedua, LAN atau Local Area Network dengan jangkauan 10-1000 meter. Yang selanjutnya, MAN, Metropolitan Area Network, dengan jangkauan 10.000 sampai 100.000 meter. Keempat, WAN atau Wide Area Network, dengan jangkauan 100.000 sampai 1 juta meter. Biasanya, WAN ini digunakan untuk jaringan beda negara atau beda benua. Yang
PAN biasanya dipakai untuk di rumah-rumah saja karena jangkauannya pendek. Selanjutnya kita beralih ke pembagian jaringan berdasarkan media pengantar. Di sini ada dua, yaitu wireline network atau yang menggunakan kabel dan wireless network yang menggunakan nirkabel. Nah, yang menggunakan kabel ini jaringan komputer yang menjadikan kabel sebagai media pengirim paket data. Untuk kurang fleksibel, tapi tentu mempunyai kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Di wireless network atau nirkabel berarti tidak menggunakan kabel. Jaringan yang menggunakan wireless menjadikan gelombang radio atau cahaya. Frekuensi yang banyak digunakan saat ini ada 2,4 GHz dan 5 GHz. Ini yang ketiga, yaitu pembagian jaringan berdasarkan pola pengoperasiannya. Ada dua, yang pertama adalah peer-to-peer atau P2P. Yang kedua adalah client server. Nah, peer-to-peer atau P2P menjadikan dua PC atau semua PC yang saling terhubung menjadi klien sekaligus menjadi server. Berbeda lagi dengan client server. Jaringan komputer yang boleh menjadikan satu atau lebih komputer menjadi sebuah server utama untuk melayani komputer lain, klien. Jadi, jika klien server ini lebih ke memusat dan seperti di kantor, melayani kliennya sendiri-sendiri. Nah, sedangkan peer-to-peer adalah dua komputer atau lebih yang saling melayani. Nah, sekian video kali ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dadah.